Hellcat. Movie terbaru Dragon Ball ini akan membawakan penggemarnya pertarungan seru baru oleh Goku dan kawan-kawan untuk kembali menghentikan organisasi jahat, Tentara Pita Merah, yang berusaha balas dendam setelah sebelumnya dihancurkan oleh Goku. Movie anime ini disutradarai oleh Tetsuro Kodama dan diproduksi oleh Toei Animation yang dikabarkan siap tayang dengan menggunakan animasi 3D. Mangaka dari manga Dragon Ball, Akira Toriyama tentunya juga akan berperan sebagai penulis naskah movie Dragon Ball Super, superhero ini yang diadaptasi dari manga aslinya. Pada laman resmi Dragon Ball Super, Superhero Movie, Akira Toriyama juga menyatakan bahwa movie dari Dragon Ball kali ini bakal menghadirkan kualitas film yang luar biasa. Dalam premisnya Dragon Ball Super, superhero movie ini akan bercerita mengenai usaha balas dendam organisasi jahat, Tentara Pita Merah kepada Goku dan keluarganya. Hal tersebut dilatar belakangi oleh rasa dendam mereka karena telah dihancurkan oleh Goku. Selain itu, Dragon Ball Super, superhero movie ini akan menjadi semakin menarik karena menghadirkan sinema visual animasi 3D terbaik untuk menggambarkan bagaimana Tentara Pita Merah tersebut berhasil mengembangkan android baru yang lebih hebat dari Gamma 1 dan Gamma 2. Beberapa karakter yang akan tampil dalam movie terbaru Dragon Ball Super, superhero ini adalah Goku, Gohan, Goten, Piccolo, Pan, Vegeta, Krillin, Bulma, Trunks, Android 18, Broly, Korin, Dende, Gamma 1 dan Gamma 2, Dr. Hedo, Magenta, hingga Darmin. Dragon Ball Super, superhero movie ini akan segera rilis pada tanggal 22 April tahun 2022 mendatang di Jepang melalui Jepang D3, IMAX 3D dan 4DX. Selain itu, movie Dragon Ball ini juga akan tayang di Amerika Utara pada musim panas tahun ini. Film layar lebar teranyar One Piece berjudul One Piece Red dijadwalkan tayang pada tanggal 6 Agustus tahun ini. Walau hanya tinggal hitungan bulan, detail tentang film layar lebar ke-15 petualangan Monkey D. Luffy dan kru bajak laut topi jerami ini masih sangat minim. Dilansir dari berbagai sumber, One Piece Red akan fokus pada karakter Akagami no Shanks alias Shanks si rambut merah. Bagi penggemar komik maupun anime One Piece, Shanks bukanlah sosok asing. Ia merupakan sosok idola Luffy yang menginspirasinya menjadi bajak laut. Shanks bukanlah seorang bajak laut kaleng-kaleng. Meski aksinya masih terbilang sedikit di komik maupun anime, beberapa karakter kuat yang pernah bersinggungan dengan Shanks mengakui bahwa ia adalah salah satu bajak laut paling mengerikan, meskipun hanya memiliki satu tangan. Kekuatan Shanks pun membuat pihak Angkatan Laut, para bajak laut tersohor, bahkan pemerintah dunia menyeganinya. Penegasan Shanks sebagai tokoh sentral dalam One Piece Red juga diperkuat lewat desain poster awal yang sudah beredar. Pada judul film, ada 3 garis tanda luka pada huruf D, di kata Red. Tanda luka tersebut merupakan salah satu trademark Shanks. Dalam komik dan anime, 3 tanda luka tersebut berada di mata kiri Shanks. Plot cerita One Piece Red pun belum jelas hingga sekarang. Banyak penggemar berspekulasi bahwa ada kemungkinan film ini akan menceritakan tentang geliat Shanks dan kru bajak lautnya di tengah pergolakan dunia yang disebabkan oleh Luffy dan kawan-kawan. Walau berfokus pada Shanks, Luffy dan krunya dipastikan akan muncul di One Piece Red. Kru terbaru topi jerami, yakni Jinbe Zimmerman Hiu Paus, akan melakoni debutnya di layar lebar lewat film ini. Detektif Conan, The Bride of Halloween akan dibuka di Jepang pada tanggal 15 April tahun 2022. Susumu Mitsunaka menyutradarai film tersebut di TMS Entertainment. Takahiro Kura, Detektif Conan, The Fist of Blue Sapphire, Detektif Conan, The Crimson Love Letter, sedang menulis skenario. Goso Aoyama dikreditkan untuk karya aslinya. Yugo Kanno, JoJo's Bizarre Adventure, Stardust Crusaders, Psycho-Pass, akan mengubah musik untuk film tersebut. Film ini akan menampilkan karakter Akademi Kepolisian, Rei Furuya, Jinpei Matsuda, Wataru Date, Kenji Hagiwara, dan Hiromitsu Morofushi. Pencipta asli Aoyama sebelumnya telah menggoda bahwa karakter Akademi Kepolisian akan memimpin dalam film ke-25. Anggota pemeran yang dikonfirmasi meliputi Minami Takayama sebagai Conan Edogawa, Wakana Yamazaki sebagai Ran Mori, Rikiya Koyama sebagai Kogoro Mori, dan Toru Furuya sebagai Toru Amuro. Aktris dan mantan anggota grup idola Nogizaka 46 Mai Shiraishi akan bergabung dalam film tersebut sebagai anggota pemeran tamu. Dia memainkan karakter Ernika Lavrenyeva dalam peran akting suara pertamanya.
Erenika memimpin unit Rusia menentang teroris pembom dalam film, dan mencari Ginpei Matsuda karena insiden di masa lalu, meskipun Matsuda seharusnya sudah meninggal. Film ini mengambil tempat di Shibuya pada Halloween. Di gedung Shibuya Hikari, upacara pernikahan tertentu sedang berlangsung. Di sana, Miwako Sato mengenakan gaun pengantin. Tiba-tiba, seorang penyusup masuk, dan Wataru Takagi terluka karena melindungi Miwako. Pada saat yang sama, penjahat pengeboman berantai dari insiden 3 tahun lalu yang menewaskan Ginpei Matsuda, yang dicintai Miwako, lolos. Rei Furuya, yang dulunya adalah teman sekelas Ginpei di Akademi Kepolisian, melacak pelakunya, tetapi orang berkostum misterius muncul dan menempelkan bom di lehernya. Conan mendengar tentang insiden yang terjadi 3 tahun lalu dari Rei, dan mencoba melucuti bom lehernya. Anime olahraga terbaik yang satu ini sudah sangat terkenal di Indonesia. Manganya sudah laris di pasaran dan animenya pun diputar berkali-kali di stasiun televisi swasta. Slam Dunk bercerita tentang seorang anak berandalan di sekolah yang bertekad untuk jadi pemain basket hebat di sekolahnya. Namun, dia harus mengalahkan rekan-rekannya yang juga tidak kalah hebat. Film terbaru Slam Dunk umumkan akan tayang 2022 mendatang. Pengumuman dibarengi rilisnya teaser film tersebut, Jumat, 13/8. Tak banyak yang ditampilkan, namun nampak 5 pemeran utama film tersebut. Sang kreator Takehiko Inoue turut me-retweet teaser yang juga beredar di Twitter. Namun, tim belum mengumumkan judul film tersebut. Kabar hadirnya film Slam Dunk pertama kali muncul dari Inoue beberapa bulan lalu. Ia memastikan bahwa manga itu akan kembali diadaptasi menjadi film, menyusul 4 karya layar lebar sebelumnya. Tak lama setelah itu, akun Twitter khusus film Slam Dunk turut mengomentari pengumuman Takehiko Inoue. Akun tersebut men-tweet laman resmi film Slam Dunk yang bisa diakses penggemar apabila ingin mengetahui informasi lebih lanjut. Dalam teaser berdurasi 30 detik yang dirilis di Twitter resmi @movie_Slam Dunk, sebenarnya tak terlalu banyak yang terungkap terkait filmnya. Teaser ini lebih memberikan informasi terkait siapa saja yang terlibat di penggarapan film anime itu dengan diiringi musik yang cukup seru. Namun, di bagian akhirnya kita ditampilkan gambar yang kemungkinan adalah tim basket SMA Sohoku serta tanggal rilisnya, yaitu musim gugur 2022. Sayangnya, hingga artikel ini ditulis belum diketahui akan seperti apa jalan cerita dari film layar lebar Slam Dunk yang akan dirilis pada 2022 mendatang. Sebab, manga dari seri olahraga ini sebenarnya sudah tamat pada 1996 lalu. Jadi, bisa saja film terbarunya mendatang adalah reboot dari ceritanya atau mungkin bisa juga menjadi sequel alias kelanjutan dari kisahnya yang sudah tamat. Anime romance atau harem tidak selalu mengandalkan fanservice yang berlebihan, terkadang anime dengan genre harem juga bisa menghadirkan jalan cerita yang kompleks dan cukup menarik untuk ditonton. Sebut saja seperti Gotobun no Hanayome atau The Quintessential Quintuplets yang cukup laris manis dari segi penjualan manganya maupun adaptasi anime, The Quintessential Movie akan segera rilis di tahun 2022 setelah sebelumnya mengalami penundaan. Rencananya The Quintessential Movie bakalan tayang bulan Mei tahun 2022. Pada filmnya nanti kemungkinan besar jalan ceritanya semakin bergerak ke arah yang lebih serius dengan tema romansa yang dominan dan serius. Mengingat manganya sudah tamat, kemungkinan besar cerita di animenya bisa saja ditamatkan di film tersebut nantinya. Film ini akan menghadirkan kisah seru Futaro Uesugi seorang anak SMA yang pintar. Namun dirinya harus menghadapi kehidupan yang kurang beruntung lantaran keluarganya terlilit hutang. Futaro Uesugi akhirnya bekerja sebagai seorang pengajar sampingan anak konglomerat. Film anime ini memiliki genre romance komedi yang juga sayang buat kalian lewatkan.